Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam kegelapan hutan Watulimo, sebuah misi berbahaya menanti pasukan Detasemen Udara Parigi yang dipimpin oleh Opsir Muda Udara 3 Hanan Joeddin. Ketika mereka berusaha menghancurkan jembatan tua yang menjadi penghalang perjuangan kemerdekaan, mereka dihadapkan pada kekuatan gaib yang melindungi tempat itu. Apakah keberanian dan niat baik mereka cukup untuk mengatasi tantangan ini? Saksikan perjalanan epik mereka dalam menghadapi misteri dan ancaman yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah menegangkan ini dan temukan bagaimana mereka berjuang demi kemerdekaan. Di tengah hutan Watulimo yang lebat, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang bergesekan. Suara binatang malam bersahutan, menciptakan simfoni alam yang menambah kesan misterius di sekitar jembatan tua yang menjadi target pasukan Detasemen Udara Parigi. Opsir Muda Udara 3 Hanan Joeddin berdiri tegar di depan pasukannya. Matanya menatap tajam ke arah jembatan yang tampak rapuh namun tak kunjung hancur meski telah diledakkan berkali-kali. Di bawah sinar bulan yang samar, wajahnya tampak tegas dan penuh determinasi. Hanan Joeddin mengingat kembali pentingnya misi ini. Jembatan ini harus dihancurkan, pikirnya dalam hati. Ini adalah kunci untuk menghambat pergerakan Belanda. Ia tahu bahwa keberhasilan misi ini dapat memberikan keuntungan strategis yang besar bagi perjuangan mereka. Di sampingnya, M. Yahya, salah satu anak buahnya, tampak gelisah. Ia melirik ke arah Hanan Joeddin, ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, dengan suara yang sedikit bergetar, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Endan, jembatan ini sepertinya lebih dari sekadar jembatan tua. Ada sesuatu yang aneh," ucapnya pelan. Hanan Joeddin menoleh ke arah Yahya, menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. "Apa maksudmu, Yahya?" tanyanya, suaranya tenang namun tegas. Ia tahu bahwa Yahya bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal mistis, sehingga pernyataannya ini cukup mengusik pikirannya. Yahya menghela napas, mencoba merangkai kata-kata. "Saya tidak tahu, Endan. Tapi setiap kali kita mencoba meledakkan jembatan itu, rasanya seperti ada yang menahan. Seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat," jelasnya, sambil sesekali melirik ke arah jembatan yang tampak angker di bawah sinar bulan. Hanan Joeddin mengangguk pelan, merenungkan kata-kata Yahya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, namun ia tidak ingin menunjukkan keraguannya di depan pasukannya. "Kita harus tetap fokus pada misi. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mundur," katanya, mencoba meneguhkan semangat anak buahnya. Dengan semangat yang kembali menyala, Hanan Joeddin mengarahkan pandangannya ke jembatan. "Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," ujarnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, di tengah kegelapan hutan Watulimo, Hanan Joeddin dan pasukannya bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar menghancurkan sebuah jembatan tua.
Di tengah malam yang sunyi, Hanan Joeddin memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai jembatan tua yang menjadi target misi mereka. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Dengan langkah mantap, ia memimpin beberapa anak buahnya menuju rumah seorang tokoh desa yang dikenal bijaksana. Suasana hutan semakin mencekam, dan suara langkah kaki mereka terdengar jelas di antara keheningan malam. Sesampainya di rumah tokoh desa, Hanan Joeddin mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata yang tajam membuka pintu. "Selamat malam, anak muda. Apa yang membawamu ke sini di tengah malam?" tanyanya dengan suara serak namun ramah. "Nikmatilah malam ini, Pak. Kami datang untuk meminta petunjuk mengenai jembatan tua di lembah Watulimo. Kami mengalami kesulitan dalam misi kami untuk menghancurkannya," jawab Hanan Joeddin, berusaha menunjukkan rasa hormatnya kepada sang tokoh. Tokoh desa itu mengangguk, wajahnya tampak serius. "Ah, jembatan itu. Banyak yang tidak tahu bahwa jembatan itu dilindungi oleh kekuatan gaib. Sudah lama, nenek moyang kita mengikat perjanjian dengan kerajaan gaib untuk menjaga tempat ini," jelasnya, suaranya bergetar penuh makna. Hanan Joeddin terkejut mendengar penjelasan itu. "Kekuatan gaib? Apa maksud Bapak?" "Kami hanya ingin melindungi rakyat dari penjajahan Belanda," tanyanya, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. "Jika kalian ingin berhasil, kalian harus menghormati kekuatan yang ada di sana. Saya sarankan untuk berpuasa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan cara itu, kalian bisa mendapatkan izin untuk melanjutkan misi kalian," kata tokoh desa, menatap Hanan Joeddin dengan serius. Yahya, yang mendengarkan percakapan itu, merasa ragu. "Endan, apakah kita benar-benar harus mengikuti saran ini? Sepertinya ini semua tidak masuk akal," ucapnya, suaranya penuh keraguan. Hanan Joeddin menatap Yahya, merasakan ketegangan di antara mereka. "Yahya, kita tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan orang tua ini. Mungkin ada kebenaran di balik semua ini. Kita harus mencoba," jawabnya, berusaha meyakinkan anak buahnya. Setelah mendengarkan saran tokoh desa, Hanan Joeddin memutuskan untuk melaksanakan puasa dan bermunajat. Ia ingin memastikan bahwa mereka melakukan segala sesuatu dengan benar sebelum melanjutkan misi. "Mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa dan berharap agar kekuatan gaib itu memahami niat baik kita," ujarnya, meneguhkan tekadnya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Hanan Joeddin dan anak buahnya duduk bersila di halaman rumah tokoh desa. Mereka menutup mata, berdoa dengan penuh harapan, berharap agar kekuatan gaib yang melindungi jembatan itu dapat mendengar seruan mereka dan memberikan izin untuk melanjutkan misi demi keselamatan rakyat. Malam semakin larut, dan suasana di hutan Watulimo terasa semakin mencekam. Hanan Joeddin dan anak buahnya telah menyelesaikan puasa dan bermunajat, tetapi rasa cemas masih menyelimuti mereka. Dengan tekad yang bulat, Hanan Joeddin memutuskan untuk kembali ke jembatan tua dan melanjutkan misi mereka. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka, dan setiap detik sangat berharga dalam perjuangan melawan penjajah. "Baiklah, kita harus segera berangkat," kata Hanan Joeddin, suaranya tegas meskipun ada sedikit keraguan di dalam hatinya. "Kita tidak bisa membiarkan jembatan ini tetap berdiri. Ini adalah misi kita untuk rakyat." Yahya, yang berdiri di sampingnya, menatap jembatan dengan wajah cemas. "Endan, saya masih merasa ragu. Apa yang terjadi jika kita menghadapi kekuatan gaib itu lagi? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi," ucapnya,
suaranya bergetar. Hanan Joeddin menatap Yahya dengan penuh pengertian. "Saya mengerti ketakutanmu, Yahya. Tapi kita sudah berdoa dan meminta izin. Kita harus percaya bahwa niat baik kita akan dilindungi. Kita tidak bisa mundur sekarang," jawabnya, berusaha meneguhkan semangat pasukannya. Dengan langkah mantap, mereka mulai memasuki hutan menuju jembatan. Suasana semakin mencekam saat bayangan pepohonan tampak bergerak seolah-olah mengawasi setiap langkah mereka. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan menambah ketegangan di udara. "Maaf, Endan," ucap Yahya lagi, sebaiknya kita urungkan rencana malam ini. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Ia menatap ke arah hutan yang gelap, merasakan ketakutan yang semakin menguat. "Kalau kalian takut, kembali saja ke markas. Biar saya sendiri yang pergi ke jembatan," seru Hanan Joeddin, suaranya menggema di antara pepohonan. Ia merasa marah dan frustrasi, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan ketegangan yang sama. Anak buah lainnya, yang mendengar perdebatan itu, saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai mundur, tidak ingin melanjutkan perjalanan. "Endan, kami tidak ingin meninggalkanmu, tetapi kami juga tidak ingin menghadapi bahaya yang tidak kita mengerti," kata salah satu dari mereka, suaranya penuh ketakutan. Hanan Joeddin menghela napas, merasakan beban tanggung jawab yang berat. "Saya tidak akan memaksa kalian. Jika kalian merasa tidak mampu, silakan kembali. Tapi saya akan melanjutkan misi ini, apapun yang terjadi," ujarnya, menegaskan tekadnya. Dengan keputusan yang diambil, beberapa anak buahnya memilih untuk tetap bersamanya, meskipun dengan perasaan cemas. Mereka melanjutkan perjalanan, dan saat mereka semakin dekat dengan jembatan, suasana semakin mencekam. Hanan Joeddin merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada misi yang harus diselesaikan. Ketika mereka tiba di dekat jembatan, tiba-tiba muncul bayangan besar di depan mereka. Hanan Joeddin dan anak buahnya tertegun melihat sosok-sosok berseragam militer Jawa kuno yang tampak gaib. Ketegangan memuncak, dan Hanan Joeddin tahu bahwa mereka harus menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika Hanan Joeddin dan anak buahnya tiba di dekat jembatan tua, suasana malam yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan, dan suara angin yang berdesir seolah membawa bisikan-bisikan misterius. Hanan Joeddin merasakan ketegangan di udara, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka tidak sendirian. "Ini dia, jembatan yang kita cari," kata Hanan Joeddin, suaranya bergetar meskipun ia berusaha untuk terdengar tegas. Ia melangkah maju, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat sekelompok sosok berseragam militer Jawa kuno berdiri di depan jembatan, menatap mereka dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. Yahya, yang berada di sampingnya, menelan ludah. "Endan, lihat. Mereka bukan manusia biasa," serunya, suaranya bergetar ketakutan. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan instingnya memberitahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanan Joeddin berusaha menenangkan anak buahnya. "Tenang, Yahya. Kita harus tetap tenang dan tidak panik. Mereka mungkin hanya penjaga jembatan ini," ujarnya, meskipun hatinya sendiri bergetar oleh ketakutan. Ia tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya. Salah satu sosok dari pasukan gaib itu melangkah maju, suaranya menggema di antara pepohonan. "Siapa kalian yang berani mengganggu tempat suci ini?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh otoritas. "Kami adalah penjaga jembatan ini,"
dan kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkannya." Hanan Joeddin mengangkat tangannya, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. "Kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin melindungi rakyat dari penjajahan Belanda." "Kami datang dengan niat baik," jawabnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Pasukan gaib itu saling berpandangan, dan suasana semakin tegang. Niat baik tidak cukup untuk mengubah takdir. Jembatan ini dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan, jika sosok itu menatap Hanan Joeddin dengan mata yang tajam. M. Yahya, yang masih ketakutan, berbisik kepada Hanan Joeddin, "Endan, kita tidak bisa melawan mereka. Mereka terlihat sangat kuat." Ia merasa terjebak antara rasa takut dan rasa tanggung jawab untuk mengikuti komandannya. Hanan Joeddin menatap pasukan gaib itu dengan penuh keberanian. "Kami tidak ingin melawan. Kami hanya meminta izin untuk menghancurkan jembatan ini demi keselamatan rakyat. Kami berdoa dan bermunajat agar kalian memahami niat kami," ujarnya, suaranya penuh harapan. Setelah beberapa saat hening, pasukan gaib itu mulai menghilang satu persatu, meninggalkan Hanan Joeddin dan anak buahnya dalam keheningan. Hanan Joeddin merasakan beban di dadanya mulai menghilang, tetapi ia tahu bahwa tantangan mereka belum berakhir. Mereka harus melanjutkan misi ini dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Malam semakin gelap saat Hanan Joeddin berdiri di hadapan pasukan gaib yang mengelilinginya. Suasana tegang menyelimuti mereka, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, di mana keberanian dan keyakinan harus ditunjukkan. Dengan napas dalam, ia berusaha menenangkan diri sebelum mengucapkan kata-kata yang akan menentukan nasib misi mereka. "Assalamualaikum," seru Hanan Joeddin, suaranya menggema di antara pepohonan. "Saya Hanan Joeddin, Komandan Pertahanan di wilayah Watulimo. Kami datang dengan niat baik untuk menyelamatkan rakyat dan alam daerah ini dari penjajah Belanda." Ia menatap pasukan gaib itu dengan penuh harapan, berharap mereka dapat merasakan ketulusan dalam suaranya. Sosok pemimpin pasukan gaib itu melangkah maju, menatap Hanan Joeddin dengan mata yang tajam. "Niat baikmu tidak cukup untuk mengubah takdir. Jembatan ini adalah simbol perjanjian yang telah terjalin antara nenek moyangmu dan kami. Mengapa kami harus mempercayai kalian?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh wibawa. Hanan Joeddin merasakan tekanan di dadanya, tetapi ia tidak akan mundur. "Kami hanya ingin melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh nenek moyang kita. Kami berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan kami percaya bahwa kalian juga ingin melindungi tanah ini dari penjajahan," jawabnya, berusaha meyakinkan pasukan gaib itu. M. Yahya, yang berdiri di samping Hanan Joeddin, merasa cemas. "Endan, apakah mereka akan mendengarkan kita? Mereka terlihat sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh kata-kata kita," bisiknya, suaranya bergetar. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap berada di samping komandannya. "Yahya, kita harus percaya pada niat baik kita. Kita tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi," Hanan Joeddin menjawab, menatap anak buahnya dengan penuh keyakinan. "Kita harus menunjukkan bahwa kita berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi." Sosok pemimpin pasukan gaib itu mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan kata-kata Hanan Joeddin. "Jika itu benar, maka tunjukkanlah. Buktikan bahwa kalian layak mendapatkan izin untuk melanjutkan misi ini. Kami akan memberi kalian kesempatan," ujarnya, suaranya mulai melunak. Hanan Joeddin merasa ada harapan baru. "Terima kasih atas kesempatan ini.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan niat baik kami. Kami hanya ingin melindungi rakyat Watulimo dari ancaman yang lebih besar, katanya, suaranya penuh semangat. Setelah mendengar pernyataan Hanan Joedin, pasukan gaib itu mulai menghilang satu persatu, meninggalkan jejak misterius di antara pepohonan. Hanan Joedin merasakan beban di dadanya mulai menghilang, tetapi ia tahu bahwa tantangan mereka belum berakhir. Mereka harus melanjutkan misi ini dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Dengan semangat baru, Hanan Joedin dan anak buahnya bersiap untuk melanjutkan upaya peledakan jembatan. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian lagi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik kini semakin dekat. Pagi menjelang di hutan Watulimo, sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh harapan. Hanan Joedin dan anak buahnya berkumpul di sekitar lokasi jembatan tua, semangat mereka kembali menyala setelah pertemuan dengan pasukan gaib semalam. Mereka merasa seolah-olah ada kekuatan baru yang mendukung perjuangan mereka. Baiklah, kita harus segera melanjutkan misi kita, kata Hanan Joedin, suaranya penuh semangat. Kita sudah mendapatkan izin untuk melanjutkan. Mari kita pastikan bahwa jembatan ini hancur demi keselamatan rakyat. Ia menatap anak buahnya dengan penuh keyakinan, berharap bisa menularkan semangat itu kepada mereka. M. Yahya, yang masih merasakan ketegangan dari malam sebelumnya, mengangguk pelan. Endan, saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan mereka. Mungkin kita benar-benar mendapatkan dukungan dari kekuatan gaib, ucapnya, suaranya mulai bergetar dengan harapan. Ya, Yahya. Kita harus percaya bahwa niat baik kita akan membuahkan hasil, jawab Hanan Joedin, berusaha meneguhkan semangat pasukannya. Mari kita siapkan bahan peledak dan pastikan semuanya berjalan lancar. Kita tidak boleh lengah. Anak buah lainnya mulai bergerak, mempersiapkan bahan peledak yang telah mereka bawa. Suasana di sekitar jembatan terasa lebih cerah, dan semangat kolektif mereka semakin menguat. Saya akan memimpin penanaman peledak, kata Hanan Joedin, mengambil alih kendali. Kalian semua tetap waspada dan siap untuk bergerak. Setelah semua bahan peledak siap, Hanan Joedin memberikan instruksi kepada anak buahnya. Kita akan menanam peledak di beberapa titik strategis. Pastikan semuanya terpasang dengan baik. Kita tidak bisa gagal lagi, ujarnya, suaranya tegas dan penuh komando. M. Yahya, yang kini lebih percaya diri, bertanya, Endan, berapa lama kita harus menunggu setelah peledak terpasang? Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam situasi berbahaya lagi. Setelah semuanya terpasang, kita akan mundur ke tempat yang aman dan meledakkannya dari jarak jauh. Kita harus memastikan bahwa kita aman sebelum meledakkan jembatan, jawab Hanan Joedin, menatap jembatan dengan penuh harapan. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menanam semua peledak. Hanan Joedin dan anak buahnya mundur ke tempat yang aman, dan ia mengambil napas dalam-dalam. Sekarang saatnya kita berdoa. Mari kita berharap agar semua berjalan lancar, katanya, menutup matanya sejenak. Dengan hati berdebar, Hanan Joedin menekan tombol pemicu dari jarak jauh. Dalam sekejap, suara ledakan menggema di seluruh hutan, dan jembatan tua itu hancur berantakan. Debu dan puing-puing beterbangan, dan Hanan Joedin merasakan campuran antara ketakutan dan kegembiraan. Kita berhasil, teriaknya, suaranya penuh dengan kebanggaan dan harapan baru. Anak buahnya bersorak gembira, merayakan keberhasilan mereka. Kita telah melakukan yang terbaik untuk rakyat kita, Endan, seru M. Yahya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Hanan Joedin tersenyum,
merasakan beban yang selama ini mengganjal di hatinya mulai terangkat. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi hari ini adalah langkah besar menuju kemerdekaan yang mereka impikan. Kesimpulan dari cerita ini menggambarkan perjalanan heroik opsir muda udara 3 Hanan Joeddin dan pasukannya dalam menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Mereka belajar bahwa keberanian, niat baik, dan keyakinan dapat mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Pertemuan dengan pasukan gaib mengajarkan mereka untuk menghormati warisan dan kekuatan yang ada di sekitar mereka, serta pentingnya bekerja sama demi tujuan yang lebih besar. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa dalam setiap perjuangan, kita harus tetap berpegang pada niat baik dan keberanian, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ketika kita bersatu dan berjuang untuk kebaikan, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap episode yang kami sajikan. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.